Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku seiman, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita semua, dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan petunjuk, pertolongan, sehingga kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan yang sangat indah ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang generasi milenial dan adab Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di era modernisasi seperti ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita temukan apabila kita jeli melihat dari apa yang terjadi di tengah-tengah generasi milenial saat ini. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak ingin belajar tentang agama, bahkan melebihi daripada itu mereka hanya belajar tentang aspek-aspek dunia yang pada dasarnya tidak dilandasi oleh agama Islam. Bahkan kalau mau menelisik lebih jauh lagi, banyak di antara mereka yang seakan-akan melupakan Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mempelajari hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari segala yang tercipta? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan pemelihara segala sesuatu. Generasi milenial saat ini sebaiknya mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kehidupannya. Bahkan dalam persoalan adab sekalipun, sangat banyak sekali kita melihat adik-adik kita generasi milenial yang meninggalkan adab-adab Islam. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hak atas hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Yang salah satu di antaranya adalah memberikan salam ketika kita berjumpa. Fenomena saat ini banyak terjadi, salam banyak sekali diganti-ganti dengan model-model bahasa yang lain. Bahkan kalau kita menelusuri arti dari apa yang mereka lakukan, itu tidak ada sama sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan mendasar bagi kita. Kemudian yang kedua, ada juga di antara mereka yang sama sekali tidak peduli dengan saudara-saudara mereka ketika kesusahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau kita berbuat baik? Bahkan di dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan argumentasi atau hadis yang jelas tentang bagaimana sesungguhnya kita berbuat kepada saudara kita, yang diantaranya tadi adalah salam, yang kedua adalah mendoakannya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam kebaikan tersebut. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa kali ini sebaiknya kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Motivasinya adalah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mencari keberkahan yang lain. Kita jadikan puasa kali ini sebagai puasa yang terbaik, karena belum tentu ke depannya kita akan mencapai puasa yang lain. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo generasi milenial, mari kita merubah mindset kita, paradigma kita. Kemudian kita jadikan diri kita ini sebagai generasi milenial yang mengenali adab-adab Islam yang sangat banyak sekali ketika kita ingin mengkajinya secara mendalam. Maka tentu apa yang harus kita mulai dari sekarang adalah berniat dengan baik, kemudian melakukan kajian-kajian tersebut bersama dengan para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.